لو كان بيننا الحبيب. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innahu la ya'tir rajulu al-azimus samin yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Ya Allah, ya hadis sindiran telak nemen ya. Sindiran go sapa? Sindiran go wong sing lemu. Wong sing apa? Sing lemu, gendut, gemuk. Cuman maknanya bukan makna sebenarnya hadirin. Ini seandainya hadis ini khusus buat orang yang gendut saja, wah langsung pikiran orang diet kering dewek sudah. Sesungguhnya hadirin, sesungguhnya kata Rasulullah akan datang besok di hari kiamat ya, orang yang gemuk, orang yang besar, orang yang agung, punya harta banyak. Ya biasanya wong sing duit akeh ye ciri-cirinya biasanya tubuhnya agak gemuk. Soalnya Pak mangan enak, turu enak, orang tahu kesel, akhirnya wakil nanti besok orang gemuk akan datang hadirin di hari kiamat. Dia gemuk keadaannya di hari kiamat, la yazinu indallah, tidak ada nilainya di sisi Allah janaha ba'udah, walaupun ditimbang dengan selembar sayapnya nyamuk. Ya dirongna sing lemu, nyombe lemu kan. Sing ngomong lemu juga. Ya dirongna sing lemu ya. Ini kalau gemuknya nggak ibadah, hati-hati. Sekalipun tinggi, besar, atau mungkin punya kekuasaan, ya. Punya kekuasaan, punya duit banyak, punya ini, punya itu, punya. Besok berat badan kita, atau mungkin ekonomi kita yang banyak, uang kita yang banyak, harta kita yang banyak, kekuasaan kita, itu kalau ditimbang dengan selembar sayap nyamuk nggak ada harganya. Masih lebih berat selembar sayapnya nyamuk. Artinya selembar sayap nyamuk masih berguna. Masih berguna, lebih tinggi, lebih berat daripada berat badan kita. Ibarat baca hadis kia langsung pumpung puasa diet ya, mangan bukannya sajwil baik. Nah, ini orang yang gemuk. Cuman hadirin ada makalah juga, ada apa? Pujian juga untuk orang yang gemuk hadirin. Biasanya orang yang ngajar ilmu agama, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu kebanyakan lemu-lemu hadirin. Ya, kebanyakan apa? Gemuk-gemuk. Ya, coba panjenengan lihat beberapa kiai yang ada di pondok pesantren itu kebanyakan gemuk. Ya Habib pun juga lemu. Cuman ora pati lemu ki mudun 2 kilo. Sadina mudun 1 kilo, 2 dina 2 kilo. Tapi nimbangnya dong sore. Ini lu bar buka orang nimbang yo. Nimbangnya dong jam 4, setengah 5 nimbang ya, turun 2 kilo. Ngobar buka manjat 4 kilo. Wa anhu radhiyallahu anhu anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid aw syaban faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala anha aw anhu faqalu mata qala afala kuntum adantumuni faga'annahum sagharu amraha aw amrahu faqala dulluni ala qabrih fadalluhu fasalla 'alaiha thumma qala inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bi sholati 'alaihim. Hadis yang berikutnya hadirin, sesungguhnya ada wanita hitam, wong wadon sing ireng. Satu riwayat pemuda yang hitam, nggak dianggap sama orang hadirin. Pemuda ini atau wanita hitam ini nggak dianggap sama dia ini punya kebiasaan sehari-hari nyapu masjid. Nyapu apa? Nyapu masjid.
Nah, satu hari Rasulullah kehilangan. Nabi Muhammad kehilangan. Yang biasanya nyapu masjid siapa? Kok nggak ada? Ya. Karena dianggapnya orang biasa, dianggapnya orang remeh, dianggapnya orang rendahan, nggak dianggap sama sahabat Nabi. Cuma Nabi Muhammad cari, mana wanita tua yang hitam yang biasa nyapu masjid ini? Kata sahabat, mat ya Rasulullah, orang itu meninggal ya Rasulullah. Hah? Meninggal? Kok kamu nggak kasih tahu saya? Seakan-akan dianggap orang remeh, dianggap orang rendahan. Kata Rasulullah, tunjukkan kuburnya. Tunjukkan kuburnya. Ini menunjukkan hadirin, orang itu punya kedudukan di sisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, punya kedudukan di sisi Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad diantar ke kuburannya, kemudian Rasulullah sholat di atas kuburan. Tak ulangi maning, Rasulullah sholat di atas kubur. Sing suruh ngomongnya, Rasulullah sholat di atas kuburan. Bisanya ngomong rada seru beb jengkel boten. Soalnya nasi ngomong jarane haram sembahyang nang kuburan. Rasulullah sholat di atas kuburan. Paham ya? Jadi nang ana ngomong ora li sembahyang kuburan. Nggih, ngaji ningin. Ngaji dulu. Ini hadis muttafaqun alaih. Artinya disepakati, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahih. Saking sahih sudah. Saking sahih. Kadang-kadang ada saudara kita, ya masih saudara sama kita karena sama-sama muslim, punya pikiran bahwa sholat di atas kuburan seperti menyembah kuburan. Akhirnya anak kuburannya wali nang masjid dibongkar, dihancurkan, dibom. Ya, ini karena apa? Karena mereka melakukan satu perbuatan orang ngaji. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalannya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Apa yang dilakukan Rasulullah ini hadirin? Ini ulama mengatakan ya, ini adalah dalil diperbolehkannya orang sholat jenazah di atas kuburan bagi mereka yang belum sholat jenazah atau belum sempat sholat jenazah dengan syarat-syarat tertentu. Ulama mengatakan diperkirakan sekiranya mayit itu belum rusak maka masih boleh sholat jenazah. Misalkan panjenengan takziah ke saudara panjenengan di luar kota, oh sampai di sana kok jenazahnya sudah boleh sholat di atas kuburan, boleh sholat jenazah di atas kuburan dengan syarat-syarat tertentu. Nabi Muhammad melakukan hadirin, Rasulullah melakukan. Bahkan beliau Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Ini penghuni kubur yang ada di kuburan ini, kata Rasulullah, ini penuh dengan kegelapan. Penghuninya ini ya dipenuhi dengan kegelapan, artinya banyak disiksa oleh Allah. Wa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maka akan menerangi kuburannya, penghuni kubur ini, sebab solatku kepada mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi poin penting yang kita ambil, yang bisa kita ambil dari hadis ini hadirin, yang pertama hendaknya ini di masjid, terutama di masjid, kita ini saling mengenal. Saling apa? Saling oh ini fulan. Ya, Nabi Muhammad seperti itu. Nabi Muhammad memperhatikan setiap incinya, setiap ukuran di dalam masjid diperhatikan sama Rasulullah. Siapa yang sholat, siapa yang duduk di pojok, siapa sing nyapu, siapa sing nyekel kentongan, siapa sing adzan, siapa sing qomat. Ini Rasulullah seperti itu hadirin.
Ya, makanya jangan terus tidak saling kenal, harus saling ke. Yang kedua hadirin, yang kedua, ketika ada orang meninggal dunia, maka diusahakan kita takziah, mulai ke rumahnya sampai mengantar ke kubur. Nyolati ada apa aja, karo ngobrol toh. Kadang-kadang orang takziah, orang iring jenazah karo ngobrol, karo cerita macam-macam. Sadar? Belum ya. Handphonenya siapa dia? Masih kurang 2 menit ya. Kemudian yang ketiga hadirin, ya ini Rasulullah menunjukkan sampai udah dikubur pun Nabi Muhammad masih artinya apa? Sholat jenazah itu penting hadirin, fardu kifayah, jangan ditinggal. Jangan untuk ngobrol-ngobrol, kita takziah sholat. Ya. Kalau panjenengan sudah biasa nyolati jenazah, insya Allah kalau panjenengan meninggal, jenazah panjenengan akan disolati. Lo ente ora tau sembayang jenazah, mati, ninggal dunia, ya wis liyane ora peduli, enggak peduli. Nauzubillahi min dzalik. Dan doa kita, salat kita kepada jenazah ini hadirin bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia. Nabi Muhammad sampai mengatakan ini ahli kubur gelap hadirin. Berkat salatku kata Rasulullah, Allah menerangi kuburan mereka. Artinya apa? Doa, sholat, bacaan Quran, apapun bentuk kebaikan ini bermanfaat untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita bisa memahami hadis-hadis ini dan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal